kelas 1 SMA-nya di Orchid Park Secondary School, kelas 2, kelas 3 SMA-nya di UTS Insights mengambil program diploma bisnis. Halo rakyat Indonesia, kalian dengarkan bagaimana manipulasi dokumen itu udah sebuah kebiasaan di Republik ini, khususnya di zaman pemerintahan Joko Widodo. Yang penting saya udah sampaikan 2 undang-undang ini kepada pejabat-pejabat yang kami temui di dalam. Dan selanjutnya saya bilang, maaf, karena saya datang secara hukum, Bapak jawab secara hukum. Hari ini saya harus tampil menyampaikan 2 undang-undang tentang pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Jika ada pelanggaran di bidang itu, sanksi hukumnya pidana 5 tahun dan 10 tahun. Sekarang siapa yang masuk penjara? Apakah Mas Roy dan Bang Rismon? Nggak mungkin. Mereka peneliti kok. Yang salah pasti dari sana. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Lagi kalian dibayar. Satu lagi nih Pak. Alhamdulillah Pak. Tolong Pak. Pak Sukarno Pak. Pak, ini Pak. Pak, ini satu lagi Pak. Pak, udahlah Pak, buat rakyat Pak. Jangan begitu Pak. Ayo Pak. Masuk Pak. Oke, Mbak Menu. Saya mau nanya nih Mbak Menu, di dalam dijelasin apa sih? Nggak ada perkembangan, semuanya sama. Bukan wamen yang ngomongin kita, tapi Pak Haji. Jadi nggak ada perkembangan. Memang mereka nggak punya goodwill untuk mau menyelesaikan masalah ini. Gitu. Jadi wamen yang dibilang nggak ada wamen, nggak ada. Nggak ada. Jadi hari ini cuma Pak Eko yang biasa. Eko Susanto, yang rambutnya agak jarang. Jadi akhirnya yang dibicarakan itu adalah yang berulang seperti waktu saat Michael ada. Jadi tidak ada itu, tidak ada perkembangan. Jadi dengan kata lain percuma ya? Percuma. Dan dia sekarang muter-muter, wamennya katanya lagi tiba-tiba lagi ada acara lah, ada apa segala macam. Ada udah jadi. Gitu. Jadi memang mereka memang nggak punya itu niat baik untuk menyelesaikan ini. Ibu kan sudah menulis surat sepanjang berapa halaman tuh? Ya. Bagaimana perasaannya surat berhalaman-halaman Ibu? Dijawab katanya mau ditemui wakil menteri, taunya nggak ditemui sama sekali. Yang tadi saya lihat mereka hanya bilang begitu. Saya tidak tahu. Saya hanya menjalani tugas. Saya hanya mengikuti alur. Jadi udah. Jadi kita seperti kita bicara sama sistem, tapi berbentuk manusia. Kayak ngomong sama komputer yang radio rusak gitu lah ya. Itu aja gitu. Berapa orang dari perwakilan Kemendikbud? Ada 4. Terus kemudian satu lagi juga yang pernah juga. Wah ya, pokoknya itu aja lah orangnya. Itu aja lah. Yang 1-2 itu kebanyakan diam. Pertanyaan saya waktu itu kan Eko Susanto mengatakan akan mencari beberapa dokumen-dokumen yang waktu itu saya minta tapi tidak dikasih. Sudah dicari belum? Atau nggak ada dokumen baru? Jarum dalam jerami. Jadi mereka itu nggak bawa cuma bawa laptop, dan di laptop itu juga nggak dibuka. Jadi akhirnya Bang Rizwan bilang begini, ini bagaimana sih? Kayak mempermainkan ya, kayak mempermainkan. Jadi mungkin apa ini ya nasibnya kita ya, rakyat Indonesia ya. Padahal sebetulnya yang kita lakukan ini, kita mencari suatu kebenaran yang untuk masa depan, iya kan? Tetapi tidak pernah diseriusi. Jadi ini kalau aku bilang tidak dijawab dengan serius ya? Iya, tidak dijawab dengan serius. Jadi ya saya sebagai ibu ya, saya kecewa banget. Saya kecewa. Dan memang tidak ada niat mereka untuk menjawab surat itu. Ya. Jadi kita dibiarkan aja sampai kita capek. Tapi satu lagi Bu, Ibu kan
mengirimkan surat secara tertulis itu. Ya, Secara resmi. Ya, 3 minggu ya. Iya. Apakah ibu nggak merasa itu harusnya dijawab secara tertulis juga? Seperti itu, tapi tadi juga saya juga tanya ya, Pak gimana? Dia bilang gini, saya juga baru terima suratnya Ibu Menlu. Wow. 3 minggu ya? Iya, terus saya bilang gini Pak. Rekor dunia ini, rekor dunia. Saya bilang gini Pak, bukannya deket kan jaraknya. Maksudnya gini, dari ruang sini itu satu komplek kan. Iya. Sampai selama itu, apakah memang sibuk sekali? 50 meter lah kira-kira. Itu makanya dia bilang saya baru terima begitu. Nah itu ya, dengar sendiri ya guys. Berarti suratnya baru diterima. Mengecewakan dan memang tidak ada niat baik. Tanda terimanya Tanda terimanya September. tanda terima ada, tetapi menurut mereka sampai ke meja mereka itu baru kemarin sore. Kemarin sore. Kita udah wanti-wanti. Kemarin sore ini gini. Kita nggak tahu lah ya, itu bisa-bisanya mereka lah. Karena mereka udah semuanya udah nggak ada yang benar. Udah gitu aja gitu. Jadi dari penerimaan surat sampai ke meja si Eko Susanto ini 3 minggu guys. Itu rekor dunia. Ayo kita jalan-jalan ke sana lagi. Karena di sini udah mulai panas. Kasihan Ibu Menlu keringetan. Tadi di ruangan AC. Jangan Izin sampai. satu lagi. Ini belum ada yang dibahas ya. Inilah gambaran dari Indonesia, negara kita yang kaya raya. Bukti bukti yang itu bisa dibahas untuk dianalisa secara juridis ya. Betul. Tapi yang terjadi adalah mereka jadi gini, kita itu sudah mengharapkan dari Bang Risma, mengharapkan kalau hari ini kita ketemu dengan Wamen bisa ada sesuatu yang baru. Tetapi tetap aja mereka nggak bawa apa-apa, mereka tidak siap juga, dan jawabannya itu adalah sesuatu hal yang diulang-ulang terus. Ya, jadi memang nampaknya sampai hari ini tanggal 16. Jadi kita hari ini setelah schedule kemarin ya. Jadi hari ini pun kita nggak mendapatkan jawaban, apalagi jawaban surat. Sedangkan dokumen-dokumen pun sebenarnya nggak ada yang ditunjukkan. Sehingga tentunya pada hari ini yang kita harapkan dari surat tersebut adalah surat itu dibahas, berikut dokumen-dokumen yang perlu mereka tunjukkan. Jadi analisa secara saintis lah ya. Tapi ini nggak kita dapatkan. Jadi ya itu sangat menyayangkan juga ya, sangat menyayangkan. Tapi tentu kita tentu dari ARM sendiri kan nggak akan berdiam diri aja kan, akan terus juga kan. Kalau kita ARM secara pribadi, saya memang tidak pernah percaya kepada instansi seperti ini. Karena saya percaya aparat yang ada di dalamnya itu semuanya sudah terkondisikan. Jadi ARM tidak akan mengambil ini, tapi kami akan stop di sini, kami akan lari ke jalan. Karena hanya pressure dari masyarakat yang bisa merubah suatu keadaan. Ya, tapi sebenarnya juga kan dalam proses untuk menunjukkan satu kebenaran itu kan memang katakanlah di departemen ini menutupi dalam arti kan mereka di sini dalam sisi hukum mereka itu dianggap menghambat penyelidikan, sehingga ini mereka juga harus sadar juga di sini. Mereka yang tadinya nggak terlibat sama sekali dalam urusan penyetaraan Gibran Raka Buming Raka ini untuk surat keterangan itu untuk didaftarkan di KPU untuk dia bisa terpilih sebagai, sehingga pada saat ini mereka bisa terlibat di situ. Nah, saya menyayangkan juga ya, ini ada orang-orang hebat yang ada di situ. Mereka menutup-nutupi, mereka menghalang-halangi. Proses ini kan juga proses yang kita hadapi ya 16 Oktober ini. Ini adalah bagian dari bukti kalau kita ada di sini. Ada yang kita minta, ada juga yang memang ya, yang di dalam gubernur juga ada di sini juga akan bersaksi kan kalau itu dari proses. Jadi saya mikir mereka ini harus menunjukkan betul-betul ini kalau iya mereka sungguh-sungguh untuk bukan mengungkap ya, memang menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi sehingga keluarnya surat keterangan itu. Saya pikir itu jangan sampai mereka tidak tahu apa-apa, tapi dalam hal ini
terkena terkena pasal menghambat. Betul. Jadi gini, aku sih cuma minta begini, tolong hargai rakyat, tolong hargain kami. Kami bolak-balik ya, kami bolak-balik kami tidak pernah komplain ya. Tapi kami sepertinya kami yang punya negara ini gitu, tapi jadi sepertinya kami yang tidak berharga. Itu satu. Padahal sebetulnya apa sih yang kami perjuangkan? Kami memperjuangkan suatu kebenaran. Kami itu menuntut kalau memang Gibran itu memang punya hal yang legal secara pendidikan ya, kami akan mundur. Artinya gitu, oke, berarti memang itu. Tapi sekarang ini kan semuanya abu-abu, ya kan? Apa yang dikatakan oleh Bang Rismon melalui penelitian dan juga apa yang diberikan kepada di sini ya, orang sini ya, Kemendikbud itu kan bertentangan. Betul. Ya, kalau di saat seperti ini sebenarnya kan pemerintah yang adalah wakil daripada rakyat yang ada di negeri ini. Katakanlah hubungannya dengan surat penyataan. Tentunya pada saat masyarakat mempertanyakan ini, mereka memberikan pengumuman, bukan klarifikasi, bukan orang lain, masyarakat sendiri yang mengejar-kejar kan. Maka satu yang salah saya pikir. Betul, benar. Ya, saya pikir itu yang tidak hanya Ini luar biasa bro. Rajin. ini adalah rupa-rupa pendidikan gitu aja ya. Oke, terima kasih Bu Ketua RM yang telah menyampaikan. ini ada dari sekretariat negara. Tapi jangan kayak gitu ya Pak ya, tadi yang di dalam ya Pak. Ya ini nama akunnya, jadi saya membuat konten ini, tapi saya juga mengetahui yang pertama yang paling Sudah Pak Subhan. tahu sama KPU berbalik antara NDIS dengan UTS. Dan ternyata dari berbagai NDIS dulu baru UTS. Bahkan sampai ada dari detik.com ya saya sebut aja. Tadi itu pertama kali kita tampil pada tahun 2014 ada beritanya bahwa ini adalah anak presiden. Maka yang pertama ditampilkan yang disebut juga adalah NDIS dulu baru UTS. Lalu ada juga yang dari rakyat bersuara, dia sebutnya rakyat bersuara karena sebenarnya itu adalah kata-kata dari Andi Aswan. Jadi Andi Aswan itu beberapa kali ya relawan apa tuh yang sekarang mantan wakil ketua Joman yang naik jabatan jadi ketua rumah juang Prabowo Gibran, dia sempat pada beberapa kali perdebatan di stasiun TV itu mengatakan bahwa Gibran itu full SMA 2002 sampai 2007 itu di Singapura. 2002 sampai 2007 di Singapura. 5 tahun, ngapain dia? Sekolah sampai 5 tahun. Nah, ini salah satunya ketika Pak Andi Aswan berdebat dengan Pak Subhan Palal. Jadi ada rekamannya juga. Di sini saya bisa baca ya, karena saya nggak Ada Pak Subhan Palal. Pak Andi Aswan mengatakan, catatan saya ya, Mas Gibran ini masuk di Orkat di secondary school di tahun 2002 ya. Dia sebutnya Orchard, nggak apa-apa, mungkin dia suka shopping. Ini saya ambil dari transkrip otomatis yang ada di YouTube. Ya, si Aswan ini tahunya Orchard doang. Ini transkrip otomatis di YouTube supaya saya nggak dituduh 32, 35 lah, apalah itu. Nah, catatan saya dia masuk di Orchard tahun 2002 ya. Struktur di Singapura itu seperti di Inggris karena ini Commonwealth countries ya. Jadi SMA itu 4 sampai 5 tahun gitu baru selesai. Dan catatan saya juga beliau Mas Gibran masuk ke NDIS itu tahun 2007. Mohon maaf ya, saya komentar dikit boleh nggak? Boleh. Karena saya kan tahu sistem pendidikan di Inggris. Ini cacat logika ini. Tapi dia nggak terima saya bilang cacat logika. Jadi Andi Aswan itu adalah termul calo, ternak Mulyono cacat logika. Nggak ada tuh 5 tahun seperti ini. Karena Inggris ini salah satu perdebatannya. Bohong. Lalu ada juga versi yang lain, versi David Pajung yang kemudian dikutip oleh seorang wakil dekan yang juga seorang pendeta. Jadi pendidikan S3. Jadi kalau David Pajung itu punya teori lagi bahwa pendeta siapa itu? John Christopher ya. Aduh, dia baiknya berhenti aja udah jadi pendeta. Nah, jadi dia mengutip pendapat David Pajung dan membenarkan bahwa pendidikan
Bentar, saya baca biar nggak Karena, salah. karena pendeta itu nggak boleh berpolitik ya. Sorry. Termasuk David Pajung, dia punya channel YouTube namanya Meragukan Filsafat ya. Jadi memang setiap hari bikin video mendukung Jokowi dan Gibran. Termasuk David Pajung yang menolong kita bahwa yang diikuti oleh Wakil Presiden Gibran di Australia, di Australia itu adalah diplomat. Di Australia ada diplomat, disetarakan dengan SMK. Kemudian di Singapura itu disetarakan dengan SMA dan kemudian S1. Jadi semuanya kemudian mendapatkan penyetaraan dari Dikasman. Jadi menurut dia ada 3 penyetaraan. Ada penyetaraan SMK, diploma di Australia jadi SMK, ada penyetaraan di Singapura jadi SMA, dan ada penyetaraan di Singapura jadi S1. Ini kan katanya kalau Jokowi White Paper itu katanya nggak adil, nggak ada studi komparatif. Jadi saya kutip para pendukungnya Gibran nih, para pendukungnya Jokowi, saya kutip nih ya, omongan kalian juga nyambung nggak satu sama lain ya, bisa dilihat sendiri. Jadi ini terban ya, ternak Gibran. Iya, mungkin dari peternakan Mulyono lah. Oke, lanjut. Halaman 3. Nah, ini adalah data dari berbagai media. Jadi berbagai media ini mengatakan bahwa Gibran, termasuk Sekretariat Negara, bahwa Gibran itu MDIS dulu baru UTS. Jadi makanya kita pertanyakan juga media-media ini, ya mohon maaf, maksudnya apakah tidak cek dan dicek gitu kan? Atau justru ini atau dari pihak Gibran menikmati karena seolah-olah sepertinya jadi kayak S2 karena MDIS dulu baru UTS. Ini dari berbagai media. Dan dari mana nih Bang? Ini dari CNBC dan ada Instagram dari Nusantara TV yang mengatakan bahwa MDIS dulu baru UTS gitu. Jadi kalau tanpa gugatan dari Pak Subhan Palal, kita semua taunya ya Gibran itu MDIS dulu baru UTS. Karena mungkin kita juga, ya saya maklumi, saya juga kan tidak ngecek pendidikan Gibran di KPU seperti apa gitu. Tapi dari berbagai media, bahkan Sekretariat Negara pun juga bilangnya MDIS dulu baru UTS. Oke, coba saya lihat Pak. Karena di sini ada mukanya Prabowo juga nih. Ada banyak. Waduh. Ada banyak. Oh iya, Abang katanya ditanyain tuh, banyak yang nanya, Abang tuh siapa sih sebenarnya? Saya netizen biasa yang ngikutin dari layar komputer, tapi ya. Jadi bukan pakar pendidikan ya? Bukan. Ini pakar pendidikan banget. Bukan. Saya mengutip aja yang katanya pakar pendidikan, katanya nih Inalim sendiri ya. Inalim ini pakar pendidikan ya. Apa dia bilang? Dia bilang untuk yang foundation, saya nanya dikategorikan setara dengan apa nih kategori di Indonesianya waktu Anda dulu mendaftar. Jadi dia nanya ke temennya nih, katanya dia juga ikut-ikutan jadi jurnalis investigasi. Nah itu dia bilang memang tadi kan nomenklatur di Indonesia itu kursus ngikutin nomenklatur dan itu nggak ada, foundation itu kan nggak ada. Nah, penyetaraan berarti tidak ada, begitu dia bilang. Aduh, ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu. Oh, enggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. Jadi, hasil investigasi Inalim di channel Bang Bill Offside, Inalim mengatakan bahwa ketika dia investigasi, memang dia tanyakan ke temannya disetarakan apa? Disetarakan kursus. Foundation itu disetarakan kursus. Menurut Inalim sendiri di channel Bang Bill Offside. Jadi saya nggak asal kutip ya, ini otak semua orang itu offside, para pendukung, ini pendukungnya Jokowi ini, dia sendiri menyatakan memang dia tanya ke temennya yaitu kursus gitu. Tapi mungkin yang saya bisa pastikan temennya itu bukan anak presiden. Itu bisa saya pastikan temennya itu bukan anak presiden pasti. Tapi saya mau meluruskan lagi, foundation itu bukan kursus itu kan kesannya kursus memasak, kursus menjahit gitu loh, bukan. Ya, itu persiapan untuk masuk ke universitas. Tapi kalau Anda lulus dari foundation terus tidak masuk ke universitas yang sama, ya hangus. Ya, dan dia itu tidak bisa disetarakan dengan apa-apa, Bang. Ya, dia tanya temennya, kata temennya jadi sampah aja. Disebutnya kursus begitu ya, kata. Jadi kalaupun dia dapat sertifikat, misalkan ini nih sertifikat foundation dari UTS Research, tapi dia nggak bisa masuk UTS, dia mau masuk ke Unpad misalnya atau UGM, ya jadi sampah, buang aja ke tong sampah. Gitu loh, jadi tidak bisa disetarakan. Ya, lanjut Bang. Katanya dia nanya temennya itu disetarakan dengan kursus gitu. Jadi yang bilang itu setara kursus, katanya kementerian. Jadi abis itu dia bilang terima kasih kepada Roy Suryo karena ternyata penyetaraan itu masih jadi masalah di Indonesia. Tapi sepertinya tidak masalah untuk anak presiden. Kalau untuk anak presiden tidak ada permasalahan. Kalau untuk anak presiden tidak ada permasalahan. Gitu kira-kira. Nah, ini apa lagi Bang? Kok ada mukanya Sigit Sunarta? Nah, ini mengingatkan aja buat UGM ya. Saya udah bosen lihat muka dia soalnya. Waktu UGM dulu masih terang, itu cengar-cengir menunjukkan salinan ijazah. Tapi tahun 2022, tapi kenapa tahun 2025 itu jadi gelap-gelapan?
terus kemudian bilang salinan itu data pribadi. Jadi gimana itu, dulu cengar-cengir menunjukkan salinan ijazah, tapi begitu podcastnya gelap-gelapan bilang itu data pribadi. Berarti abang menduga ini adalah penggelapan ya? Oh jelas, podcastnya gelap sekali soalnya. Podcastnya gelap sekali, dan bajunya Bu Rektor juga gelap. Jadi memang gelap. Banyak penggelapan. Memang gitu gelap, ya? memang gelap. Memang gelap. Lalu ada apa lagi bang? Ada kayaknya apa banyak tuh. Gak apa-apa, ini masih nunggu kok Pak Roy masih betah di dalam kayaknya. Ini balada orang besar nih. Waduh. Ya. Jadi orang besar. Jadi kalau misalnya Pak Jokowinya tidak sebut, para pendukungnya tuh yang justru menyebut-nyebut. Ada katanya Habib Rizik, ada katanya Kris Komari karena Dr. Tifa sempat diberikan fasilitas sama Kris Komari. Ada juga yang katanya pede dengan baju biru, kemudian akhirnya bilang orang besar Roy Suryo. Jadi temennya bilang siapa tuh si yang kabur-kabur itu kan bilang katanya Roy Suryo cuma kurcaci, tapi kata temennya Roy Suryo orang besar, jadi orang besar kurcaci sekaligus. Bingung. Orang besar di balik kasus ijazah. Iya, katanya suka pakai baju biru gitu. Oke, lanjut. Terus kemudian dari Sylvester bilang mantan jenderal. Mantan jenderal. Jadi ini kita mempertanyakan juga kalau apakah dengan omongan Jokowi yang mengatakan orang besar itu anak buahnya jadi tanda kutip terhasut gitu. Jadi asal sebut nama. Ya. PDIP lah, Partai Biru lah, Partai Merah lah, Jenderal lah, siapalah gitu kan. Apa Riza Khalid lah katanya lah, apalah semua segala. Ini bisa dikategorikan pelecehan terhadap institusi TNI dan Polri nggak ini? Dibilang jenderalnya ada yang mantan jenderal katanya. Ya. Kata tapi kan Sylvesternya mau dikonfirmasi, nggak tahu ya di mana dia. Sylvester di mana? Sylvester Anda di mana? Anda di mana sekarang? Tahu, di dunia lain mungkin. Iya. Lalu kemudian ada habis. ini. Ada? Oh, ini apa? Kejaksaan. Ini ada. Saya lihat ada kejaksaan di sini. Ini putusannya pra-peradilan Ade Armando. Ya, jadi Ade Armando itu sempat tersangka penodaan agama, kemudian SP3-nya digugurkan. Dan SP3 itu bisa diperadilankan dan hasil pra-peradilannya SP3-nya penuntut SP3 batal sehingga sebenarnya Ade Armando statusnya masih tersangka. Oh, Ade Armando tersangka? Masih. Oh, makanya dia kemarin ke Barreskrim, Bang. Mau menyerahkan diri. Mungkin dia tersangka, mungkin gitu ya. Jadi, saya menduga-duga doang nih, Bang. Ade, tolong dijawab. Menggugurkan surat untuk menggugurkan dia tersangka gugur. Ya. Jadi masih tersangka. Dan Ade Armando. Aduh, sudah sekali kau dipukulin di depan DPR kan? Dan justru waktu Ade Armando dipukulin di depan DPR itu dia jadi ribut sama Sekjen PAN waktu itu. Saling lapor di Polda Metro Jaya juga, cuman laporannya nggak ada yang dua-duanya saling lapor. Dua-duanya saling lapor karena kata Sekjen PAN itu Ade Armando penganiayaannya mesti diusut, tapi Ade Armando sendiri dalam kasus-kasus dia terhadap agama itu juga harus diusut gitu. Sebenarnya meskipun secara pribadi kalau untuk yang masalah perdebatan agama ini segala macam saya nggak mengatakan juga bahwa betul Ade Armando itu menodai agama. Itu bukan tapi bahwa status dia itu masih tersangka karena SP3-nya gugur. Jadi kalau SP3 bukan urusan saya Ade Armando punya agama atau enggak lah. Iya. Urusan dia itu. Kalau dia punya agama silakan, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Kalau yang tapi ini tersangkanya ini loh. Nah, itu dia. Kalau yang ini adalah laporan dari Maret Samuel Sweken. Nah, ini LP-nya nih, LP salah satu pelapor yang kemarin juga ikut. Iya, yang bukan yang 4 ada 3 pelapor lain yang bareng Jokowi. Yang kemarin ikut juga konpres yang sama para pendukungnya yang bilang saya orang teknik. Saya orang teknik itu, yang saya ngerti penelitian segala macam. Teknik apa? Dia bilang nggak tahu, lupa juga, pokoknya teknik lah, nggak terlalu penting juga lah di siapa. Gitu. Tapi yang menarik di sini adalah dia melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana itu menghasut publik dan mendorong kebencian kepada Pak Jokowi yang mengatakan ijazahnya palsu. Sekali lagi dia melaporkan bahwa telah terjadi menghasut publik dan mendorong kebencian kepada Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ijazahnya palsu. Korbannya adalah dia sendiri. Jadi pertanyaannya apakah kalau pemahaman awam saya itu apakah dia yang terhasut gitu? Karena dia melaporkan bahwa telah terjadi penghasutan gitu kan, kebencian pada Pak Jokowi, tapi korbannya dia. Tapi gitu. Coba Bang, Sweken ini mengaku dia SH ya? Kayaknya ya, nggak tahu. Iya, kayaknya dia mengaku SH. Kayaknya ini peradian itu loh. JPKP. Iya, dia pendamping kebijakan pembangunan. Oh. Makanya saya bingung, kok ada seseorang yang mengaku SH, mengaku tahu hukum, tapi mendorong kebencian pada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan bukan nama orang, itu julukan. Jokowi itu ya sama aja kayak apa ya saya bilang ya, pribadi, bukan ras, bukan suku, bukan agama, bukan golongan. Tapi nama dia itu bukan Jokowi.
Joko Widodo. Ya, harusnya begitu. Tapi memang mungkin tingkat IQ-nya mungkin belum sampai di situ atau gimana, saya nggak tahu. Jadi makanya kalau laporan mereka nggak jalan, mungkin mereka mesti tanya dulu, Pak, laporannya kenapa dicampur-campur, Pak? Dia melapor apa, pasalnya apa, korbannya dia sendiri, terus laporannya digabung dengan Jokowi sebagai korbannya dia sendiri. Apakah jangan-jangan Maret sama Selatan adalah Pak Jokowi dan Pak Jokowi adalah Maret sama Selatan? Karena laporannya digabung jadi satu kan, semuanya dicampur-campur jadi satu kan. Kayaknya ini nyambung dengan ininya Dr. Tifa ya, dugaannya Dr. Tifa bahwa Pak Joko Widodo itu pernah di-cloning katanya. Ya, ada dugaan seperti itu. Atau dia merasa, dia kan katanya mungkin kemarin dia merasa dia salah satu cloningnya. Bukan gitu. Kan adalah kami Jokowi ya, makanya korbannya Pak Jokowi ya dia juga korban. Oh gitu. Kan kami Jokowi berarti Pak Jokowi diapain dia juga kena gitu mungkin. Kalau begitu saya boleh dong merasa kalau Donald Trump dinista, saya juga ikut dinista. Ya bisa jadi ya, cuman masuk akal ya. Ya cuman itu biarlah si Samuel ini menghayal lagi. Iya, nggak tahu ini laporannya apa gimana, dia yang jadi korban, tapi laporan disatuin sama Pak Jokowi. Saya tertarik dia dengan ijazahnya Gibran lagi deh Bang, tadi yang apa? Oh iya, yang bagan-bagan itu. Oh iya ini. Jadi ternyata di sini dari antara Setnek, Kemendikdasmum, dan beberapa media mainstream hanya setuju sampai SD doang. Kalau SD-nya dia merasa sama, Gibran tuh SD-nya di situ benar. Tapi udah SMP, wah udah berantakan tuh. Ya itu dari Prokompim salah satunya yang paling pinggir sini yang di Prokompim itu mengatakan bahwa waktu SMP Gibran tuh pindah ke Singapura. Iya, jadi nggak jelas. Tapi udah di-delete websitenya gitu kan. Jadi di-delete websitenya? Mesti pakai Wayback Machine namanya, Wayback Machine gitu kan. Oh, tapi bisa diambil ya? Bisa. Yang Pak Roy Suryo juga sempat kasih lihat bahwa inilah pindah ke Solo, iya. Inilah kejamnya jejak digital ya? Iya. Lalu ini ada bonus ini yang pendidikan terakhir berubah jadi S1. Yang tadinya pendidikan terakhir berubah jadi S1 yang Pak Suban sempat protes juga. Itu kan kita semua bisa cek pakai Wayback Machine ya. Jadi jangan gaptek amat, kan katanya sebelah punya ahli digital forensik yang pernah ke berbagai daerah Indonesia memecahkan kasus segala macam. Tanyalah Wayback Machine ya. Jadi kalau ada website di dinet pakai Wayback Machine bisa dicek lagi gitu kan. Dia sering memecahkan kasus ya. Iya, tapi masa Wayback Machine nggak tahu gitu kan. Sebenarnya tahu kali Bang. Terus ini atau pura-pura tidak tahu. Ini macam-macam aja ini. Iya. Ini belum ditambah yang David Pajung bilang ada diploma SMK. Ada yang bilang Insearch 2007 2010. Iya. Ada 2004 2007. Ada 2005 2006. Nah, itu yang dari Kemendikdasmen, kadang dari Bang Rismon CS. Ini maunya apa sih? Nah, itu belum dibahas juga ya. Kapan sih? Yang katanya pakar pendidikan internasional itu ya, nggak pernah bahas juga kan. Bahwa kita tinggal Google aja Singapura sama Australia itu tahun ajarannya beda. Singapura sama Australia itu tahun ajarannya adalah dimulai dari awal tahun. Apakah para pendukung Gibran pernah bahas itu? Bahwa tahun ajaran Singapura sama Australia itu mulainya awal tahun? Siapa yang mencari kebenaran sebenarnya gitu? Mereka kan nggak pernah sekolah di Australia Bang, jadi nggak mungkin tahu lah. Tapi Nalin katanya di Australia gitu. Katanya. Di LinkedIn-nya. Buktinya mana? Di LinkedIn-nya lulusan November, nah, berarti kan akhir tahun ininya. Iya kan katanya Bang, sama kayak Andi Aswan katanya. Iya katanya hari ini udah berubah. Oh iya buat Andi Aswan, kan kemarin bawa ijazah nomor 1132 tuh ya. Iya. Tapi kan pas wisuda foto yang wisuda Jokowi itu ada 15 orang. Iya. Dan salah satunya Pronojiwo 1115 ke 1132 itu berarti ada 18 orang. Terus tiga lagi kemana? Cuman saya belum sempat printnya karena nggak ada bordirnya, jadi nggak bisa. Mungkin dikorupsi Bang. Nggak tahu juga itu. Coba hitung dulu 1115 ke 1132. Nah ini biar semua pada melihat ya. Karena saya juga tadi malam ada yang karena tadi malam ada yang memberikan bocoran kepada saya. Katanya ijazah yang dipamerkan oleh Andi Azwan di salah satu TV nasional itu ijazahnya salah satu pejabat Kementerian Kehutanan. Ini pejabat Kementerian Kehutanan. Nah, ini kan foto wisuda yang ada 15 orang. Iya. Ada 15 orang. Tapi salah satunya Pronojiwo 1115. Ya. Tapi ada yang kemarin dikasih unjuk Andi Aswan Sigit 1132. 1115 ke 1132 itu ada 18 orang. Tapi ini yang foto wisuda 15 orang. Kemana yang tiga lagi kemana? Bang, keluar Bang. Oh, udah. Oke. Oh, itu tuh Pak Eko-nya tuh yang itu tuh yang tadi ada mic Mas. Oh iya. Sorry sih. Enggak masuk ke sini ya. Iya,
Iya, memang ada. Sebelah mana ya? Ternyata ijazah salah satu pejabat Kementerian Kehutanan yang Tadi ya dipasangin. yang menterinya di jabat partainya si Ade Armando itu. Ya, aduh. Jangan jatuh, Bang. Aman. Mau keluar juga Pak? Pak Baswan. Saya tadi mewakili Bapak itu bukan mewakili ada bagian yang Jadi ada yang baru nggak, Pak? ada. Ada. Oh, mantap. Ada yang Ya, ya. Oke, mereka yang lain. Ada belakang. Mau ke toilet, nggak apa-apa lah. Itu panggilan alam namanya. Bang, boleh dibuka aja Bang, biar AC-nya keluar. Nggak peduli juga kok, udah kabur nih Pak Eko-nya, lagi di belakang saya lihat. Iya. Jadi Kementerian Pendidikan ini saya salut ya, banyak pintu belakangnya. Jadi dia lewat situ bisa langsung. Nggak harus lewat sini. Sempat tadi dibuat banyak nonton. Sempat dibuat betul ya. tapi Jadi saya ini boleh benar-benar secara dipelajari kementerian-kementerian lain yang pengen punya pintu belakang juga. Aduh, itu dibanding aja ke sini. Oh ya. Ayo, kita tunggu dulu. Pak Roy. Roy belum datang. Biasa. Mas Roy dulu, Mas Roy. Jadi Ini pertimbangan untuk PT UN. Mas Roy sini, Mas Roy. Sini Mas Roy. Ini Pak. Sini persis. Sini. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, Kacau ini. kita atur ya. Kita atur dengan rapi pembicara di sini. Karena ini di lembaga institusi pendidikan harus rapi. Nggak boleh kacau-kacau. Pertama Mas Roy bicara, kemudian nanti Bang Rismon, kemudian saya. Silakan, kalau udah siap semua Mas Roy silakan speak. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Sore hari ini kita berangkat dengan dugaan yang sangat positif. Kita berangkat dengan husnuzon, ya, bahwa sesuai dengan janji kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alif Latiful Dayat, ya. Tapi apa yang terjadi, ya? Sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendikmenjur, ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR. Ya, dan kami sempat akan langsung keluar tadi karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, makasih Mas Michael, dan Pak Anang PPID sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon. Tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Michael juga ya waktu itu. Katanya Gibran itu ada 2 raport, yaitu raport kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchard Park Secondary School. Itu artinya apa? Dia kelas 1 dan kelas 2 SMA. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchard Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura itu SMP plus 1 tahun. Ya. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua, nggak usah kecewa, ya, sama kekecewaannya dengan saya kami di dalam, tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan tadi di dalam.
Dan kami sudah minta berkas itu, tapi mungkin harus kita minta dengan Pak Jahmada tadi, kita harus minta dengan kita hadirkan di persidangan. PTUN. Jadi di PTUN ya, atau nanti melalui Pak Subhan itu juga ya, Pak Subhan yang sedang berjuang juga untuk menggugat Gibran. Dan yang paling menarik adalah konon tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Inserts ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. 2 tahun. 2 tahun. Faktanya dia tercatat di Kemendikbud ini itu juga hanya setahun di situ. Jadi itu pun sudah nggak cocok. Lebih faktanya lagi dari Pak yang ada di Sydney ya, mengatakan Pak Iksan Katonde, Pak Iksan mendengarkan kabar juga langsung ketika dia ngantar Gibran itu tidak selesai ada di UTS. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney ya gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Iksan maupun dengan teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di sana. Ya nanti moga-moga ada orang, mungkin Bang Respon mau ke Singapura ya gitu untuk ngecek kalau ke MDISM misalnya itu. Kebalik. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya, karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Bang Respon silakan, monggo. Oke, pemirsa dan rakyat semua yang yang menginginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar-benar lulus SMA minimal ya. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke. Kami sangat kecewa ya. Pejabat publik setingkat Wamen Dikdasmen berjanji kemarin kepada kita pukul 3 sore. Ya, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu sebuah kebiasaan di Republik ini, ya. Oleh karena itu kita menanti sampai besok ya jawaban ya atau tidak, bersedia atau tidak untuk menerima kami. Kalau tidak bersedia, apa jawabannya? Kalau bersedia kapan? Jadi kami tunggu ya kepada Wamen Dikdasmen Profesor Latif. Alip. Ya, itu Alip satu. Latiful. Ya. Poin yang kedua, ya, Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchid Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini, dulu ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10, alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya, ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Inserts kursus. Nggak bisa. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Inserts tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12. Kelas 2, kelas 3 SMA. Itu kesimpulan mereka. Kelas 1 SMA-nya di Orchid Park Secondary School, kelas 2, kelas 3 SMA-nya di UTS Inserts mengambil program diploma bisnis. Halo rakyat Indonesia, kalian dengarkan bagaimana manipulasi dokumen itu udah sebuah kebiasaan di Republik ini, khususnya di zaman pemerintahan Joko Widodo. Ya, selanjutnya kita lihat di sini. Saya tanyakan tadi. Iya, ini langsung ditanyakan Pak. Ya, langsung. Ya, persyaratan mereka yang mereka gunakan itu ada di sini. Penyetaran ijazah. Panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah. Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud saat itu. Ya, pada halaman 11 saya tanyakan tadi. Ya, huruf F ijazah atau diploma ya, yang menjadi syarat untuk disetarakan itu tidak ada. Saya bilang, yang huruf F. Apa yang disetarakan? Ijazah, diploma, UTS Inserts itu. Padahal dia mau mencetarakan SMK. Iya. Yang dipakai ijazah diploma.
Satu itu. Ya, 2 rapor 3 tahun. Yang kedua, raport 3 tahun terakhir. Kacau kan? Raport. Di sini udah dijelaskan, J. Raport 3 tahun terakhir. Yang dimiliki berarti raport kelas 1 SMA. Orchid Park Secondary School. 2 raport yang lain mana? Dari diploma UTS Insearch. Coba bayangkan. Kacau. Raport kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, 2 raport lainnya dari UTS Insearch berupa program diploma. Itulah yang menyebabkan lahirnya surat keterangan SMK grade 12. Harusnya kan di sini kalau kelas 10 adalah penyetaraan dari Orchid Park Secondary School, harusnya di sini telah menyelesaikan kelas 11 atau grade 11 dan grade 12 dong. Bukan grade 12 saja, grade 11-nya di mana? Ya. Karena di Orchid Park Secondary School cuma kelas 10, hanya kelas 1 SMA. Kelas 11 12-nya diploma UTS Insearch pengakuannya. Terus ini kenapa hanya grade 12? Harusnya kan grade 11 dan grade 12. Inilah pemirsa ya. Oleh karena itu besok ya kita menunggu jawaban dari Wamendikdasmen kepada Pak Roy Suryo, nomor HP-nya juga ada, dan kuasa hukum kami Pak Jahmada Girsang, untuk kami tunggu. Jawabannya gampang sebenarnya. Yes or no. No or yes. Nggak apa-apa. No, nggak mau jumpa juga nggak apa-apa gitu loh. Itu hakmu, mumpung belum diciduk KPK mungkin ya kan. Nah, yang kalau yes, kapan? Yes, kapan? Kalau Anda takut, ya berarti Anda salah. Kalau benar, kita seminar ilmiahkan saja ini. Ya, oleh karena itu saya tadi memberikan masukan kepada para tim hukum. Ada Bu Kurnia juga di dalam. Ya, ada Bu Kurnia juga membuka diri. Kalau begini, tipikal pejabat kita, kayaknya selalu kita berakhir di PT UN dan nanti di NO kan. Kekuatan dinasti Jokowi. NO. Begitulah nasib kita. Siklus terus berulang, ya. Rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Ya, oleh karena itu Mbak Menu mana? Mbak Menu. Mbak Menu dan semua segenap tim relawan, kalau besok kita tidak mendapatkan jawaban untuk bisa bertemu dengan Wamendikdasmen, maka silahkan para relawan, seluruh elemen relawan, kita arrange untuk mengeksekusi hak kita, berdemonstrasi secara tidak anarkis. Kayaknya mereka hanya paham bahasa keramaian. Ya, kalau bahasa formal begini mereka tinggal menghindar. Silakan di-arrange para purnawirawan jenderal dan lain seluruh elemen masyarakat. Tunggu. Ya, kita akan datang secara pakai suara toa mungkin. Karena kalau cuma begini mereka nggak dengar. Ya. Oke, sampai di situ pemirsa ya semua, kita tunggu besok. Tunggu besok jawabannya apa. Ya, tetapi itulah ya saya simpulkan lagi, kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, kelas 11 dan kelas 12 diambil Gibran program diploma UTS Insearch. Masuk akal nggak? Itu aja jawabannya. Oke, sebelum Pak Jamada, mungkin Pak Suban ada masukan nggak? Oke, Pak Suban. Apa? Iya. Oh iya, oke. Habis ini ya, Pak Suban. Iya, habis aja. Pak Suban dulu ya. Keterangan ini. Ya. Ini penggugat 125 triliun. Bisa kita buka di TUN. Ya. Menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya. Pasal 77, namanya keberatan. Dan ini akan saya lakukan. Siap. Saya butuh untuk bukti karena ya. Jadi ini saya akan melakukan ke TUN. Baik. Koordinasi dengan tim hukum. Ya, boleh. Oke, makasih Pak Suban. Pak Jamada, silakan lanjut. Makasih Pak Suban. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Ya. Saya bilang sahabat-sahabat lah semua ini yang setia sama kita selalu, Mas Raya. Jurnalis ini. Saya kepentingan untuk hadir di gedung ini, gedung milik rakyat ini, tentu saya membawa
jurus hukum. Ya, jurus hukumnya apa? Kita membicarakan soal pendidikan ini. Mulai dari dasar, menengah, sampai tingkat tinggi di negeri ini. Jangan lupa, kita tidak pernah menyinggung undang-undangnya. Kali ini saya akan sampaikan undang-undangnya. Bahwa sesungguhnya undang-undang yang menaungi sistem pendidikan dasar, menengah, sampai tinggi itu, sampai tingkat tinggi, itu sanksi pidananya berat loh. Oleh sebab itu saya bertanggung jawab selaku advokat memberikan penjelasan ini kepada seluruh rakyat Indonesia, ke seluruh stakeholder, ke seluruh yang terlibat, bahkan yang melibatkan diri, bahkan yang terpaksa terlibat atau sudah terlibat di keseluruhan ini. Saya mau jelaskan. Apa itu undang-undangnya? Ada dua. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jelas ya? Itu undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Apa yang diatur di situ? Itulah yang mengatur dasar-dasar pendidikan di bangsa dan negara NKRI ini. Diatur baik-baik pasalnya. Lantas hanya baik-baik saja, ada tentu sanksi pidananya. Saya bacakan ya, biar nggak salah. Untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu sanksi pidananya jika menyalahgunakan dana pendidikan. Kita no comment tentang itulah. Ya, sudah terjadi. Ya. Kedua, memalsukan data pendidikan. Hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. Dendanya katakanlah zaman sekarang mungkin gitu loh. Tapi penjaranya, ancamannya 5 tahun. Jangan lupa itu. Oke? Itu undang-undang pertama. Undang-undang kedua, sesudah ada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023 tadi, ada turunannya. Ini lebih seram. Disebut Undang-Undang Perguruan Tinggi. Ini khusus mengatur perguruan tinggi. Jadi yang kita bicarakan ini kan menyangkut dasar, menengah, dan tinggi. Begitu Mas Roy? Yang kita bincangkan ini. Ini khusus pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Masih tergolong bagus. Masih tergolong baru. Oke, di situ yang mengatur khususnya Tridharma Perguruan Tinggi. Hati-hati. Waktu Rektor UGM memberikan pidato ada counter dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Tapi sepertinya berjalan terus. Saya ingatkan sekali lagi. Saya advokat kuasa hukum selaku tugas mulia dalam perkara ini, saya mau luruskan secara hukum. Satu, apa Tridharma Perguruan Tinggi? Saya perlu jelaskan Mas Roy. Satu, pendidikan. Kedua, penelitian. Klien-klien kita ini sedang mengadakan penelitian modal sendiri. Tidak ada orang besar. Tidak ada bohir. Seharusnya kita bersyukur rakyat ini. Masih ada yang meneliti tentang meneruskan pendidikan di bangsa dan negara ini. Bukan begitu? Saya tidak menghasut ini. Kalau didiamkan semua, lama-lama SD pun bisa jadi presiden nanti. Apa kita setuju? Anak saya nggak setuju. Anak Anda setuju? Tidak mau. Harus benar-benar legitimate ijazahnya. Ketiga, Tridharma tadi, pengabdian kepada masyarakat. Apal saya. Kalau 1, 2 sudah fail, sudah gagal, bagaimana mengabdi ke masyarakat? Ya, kalau 1 dan 2 pendidikan penelitian sudah false, sudah palsu, bagaimana mengabdi? Berarti pengabdiannya juga palsu. Itu kan matematis banget, jago matematik kira-kira saya. Oke, sanksi pidananya ini yang utama. Tridharma adalah fondasi dan kewajiban utama setiap perguruan tinggi. Sanksi pidana di dalam bab 9 pasal 93. Ini undang-undang ini masih baru, belum direvisi. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Itu banyaklah urusan di bangsa ini itu ya. Itu kampus tertutup itu. Siap. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Kedua, mengeluarkan ijazah tanpa izin. Dua-duanya undang-undang ini fokusnya ke situ. Oleh sebab itu, saya katakan, saya selaku advokat menyampaikan ini bukan dengan suara yang mempengaruhi.
saya sampaikan, tugas saya juga menyadarkan rakyat siapapun secara hukum. Itu tugas kami, opposium nobile. Agar pasal-pasal yang ada di undang-undang itu, pasal 28, 42, 43, 44, 60, dan 90, pidana penjaranya seram banget, 10 tahun. Dendanya 1 miliar. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, Mas Roy dan Mas Rismon saya panggil hari ini. Karena suasana Jogja soalnya. Dan Mbak Kurnia di belakang dan yang lain. Dan Pak Suban. Salam Pak Suban, berjuang terus ya. Saya sampaikan bahwa beberapa kali klien kami ini baik Mas Roy, Mas Suryo, Mas Roy dan Mas Rismon. Nggak harus ada lucunya biar nggak tegang. Mas Roy dan Rismon Kurnia berkali-kali bolak-balik ke instansi pemerintah resmi. Saya selaku warga negara juga advokat merasa kecewa terhadap pejabat-pejabat ini. Kan mereka juga rakyat toh. Mereka juga dibiayai oleh rakyat toh. Concernnya, tanggung jawabnya di mana? Perlu saudara ketahui, tadi saya memaksa masuk ke gedung ini. Nggak apa-apa. Karena mereka di dalam, saya masih di luar, karena saya terlambat sebentar. Dengan membahasakan bahwa advokat itu tidak boleh dilarang, opisium nobile akhirnya saya bisa masuk. Alhamdulillah. Kalaupun barter dengan Mbak Ulan, barter seperti barter barang apa gitu, keluar satu masuk satu, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya udah sampaikan 2 undang-undang ini kepada pejabat-pejabat yang kami temui di dalam. Dan selanjutnya saya bilang maaf karena saya datang secara hukum, Bapak jawab secara hukum. Bukan begitu Mas Roy? Siap. Izin Pak, boleh nanya? Sebentar, jangan, masih panjang ini. Ya, kapok lu kawan. jangan ganggu dulu. Oke, jadi saya tegar urgensinya adalah hari ini kami bergerak lebih serius daripada sebelumnya. Hari ini saya harus tampil menyampaikan 2 undang-undang tentang pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Jika ada pelanggaran di bidang itu, sanksi hukumnya pidana 5 tahun dan 10 tahun. Sekarang siapa yang masuk penjara? Apakah Mas Roy dan Bang Rismon? Nggak mungkin. Mereka peneliti kok. Yang salah pasti dari sana. Saya katakan, maaf kata yang salah pasti dari sana. Dadernya bahasa Belandanya pasti dari sana. Dadernya bahasa Belandanya. Oleh sebab itu, marilah bapak-bapak sekalian, pemimpin di bangsa ini, saya kalau pidato tidak perlu sebut nama. Tadi udah nyebut. Yang lain. Oleh sebab itu, pemimpin kita, khususnya di bidang pendidikan ya Kementerian Pendidikan lah, yang juga prihatin kita sekarang ini, jangan menambah keprihatinan lagi. Perbaiki yang ada, Mas Roy dan Mas Rismon ini datang baik-baik, sampai tidak makan siang tadi katanya. Oke, habis ini kita makan siang ya. Tapi sudah sore, bagaimana ceritanya? Jadi kembali saya ingatkan sekali lagi bahwa yang diurus oleh Mas Roy dan Rismon dan Mbak Kurnia dan kami kuasa hukum ada Bang Samsir di sini, Mbak Menu ada dari ARM, Mbak Menu terima kasih ya, dan Pak Suban senior saya yang berjuang Jakarta Pusat, tetap berjuang Pak Suban, kita dukung. Dan jurnalis sekalian, bahwa hal ini adalah penting sekali, ada hukuman pidananya. Jangan dianggap ini perkara perdata, pidana ini. Bukan perkara kepailitan ini. Saya jelaskan di satu podcast. Ini bukan perkara kepailitan, ini perkara pidana. Siap minum di penjara. Jadi hati-hati kita semua. Saya pikir itu penjelasan dari saya, cukup jelas ya. Tidak perlu panjang-panjang, penting ada poinnya. Ada pertanyaan nih Pak. Ayo. Jadi yang Bapak maksud memalsukan data itu apakah termasuk dengan memberikan data ke KPU untuk pencalonan? Termasuk itu dari lingkarannya. Ini vicious circle pidana namanya. Kalau berbuat di lingkar pertama, melanjut ke lingkar pertama, namanya vicious circle kriminal. Dan kalau 5 tahun berarti bisa ditahan langsung oleh kepolisian? Tergantung penyidikannya. Termasuk data ini ya. Ini data di Sekretariat Negara. Di Sekretariat Negara, Gibran itu datanya dari Orchard Park Secondary School. Dia langsung ke MDIS dulu. Baru ke UTS. Berarti kan sudah bertabrakan dengan dana di
Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Artinya dari sini sudah pasti ada yang salah. Ya, ini Kementerian Sekretariat Negara loh. Kementerian Negara diadukan kok bisa salah. Jadi ini makanya negara kita carut marut oleh karena orang ini. Ya. Mas Roy, kalau ini pidananya cenderung dibuat palsu. Oh iya, dibuat bahasanya palsu. gitu. Ada palsu dan dibuat palsu. Ya, ini dibuat palsu. Ya, kalau palsu itu nggak ada menjadi ada. 263 KUP. Kalau dipalsukan ada, tapi jasa orang lain dibuat ucara si A jadi si B, itu namanya dibuat palsu. Dari dua hal itu sangat benderang, sudah terlihat kok di sini. Ya, betul. Cuma saya nggak mau menjelaskan. Oh iya. Nanti kita disimpan untuk di pengadilan aja Pak ya. Ya siap. Jadi Bapak siap menghadapi di pengadilan perkara ini? Menghadapi siapa? Ya siapapun yang memalsukan data. Kalau orang saya hadapi, tapi kalau sini setinggi langit nggak mau. Oh ya, ada sih. Oke, ya, gitu ya. Siap ya? Oke. Mas Samsir ada? Nggak cukup ya. Kita biar clear aja. Oke. Pak Suban? Oke. Pak Suban ada yang mau tambahkan lagi? Opung Suban masih? Aku panggil Opung beliau. Lagi? Udah Bung? Iya. Cukup ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, kita tunggu update-nya lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Pak Suban. Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan percaya ya guys, ada foundation atau diploma yang 2 tahun. Karena itu bohong. Cuma 1 tahun, nggak bisa 2 tahun. Ini